mempersembahkan Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Wanita Masia, sebaiknya kau mati saja. Bakar dan tinggalkan tempat ini cepat. Ayo, bakar! Arnold! Bocah sinting, rasakan ini. Ya! Berlutut atau ku buat hancur tubuhmu dengan cambuk ini. Ikat saja anak itu dan gantung di tiang itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Maaf, ku buka baju atasmu. Aku tak kuat. Celaka. Tenagaku tak akan dapat kusalurkan dengan baik tanpa bantuan dari Anting sendiri yang terluka. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini bermula dari sebuah kerajaan kecil di kaki Gunung Cermai di daerah Pasundan, tepatnya di Karangsedana, yang akhirnya berkembang terus sampai kebangkitan Mataram Hindu di Jawa Dwipa. Serahkan yang ini untukku. Mengapa harus Kakang? Aku pun masih sanggup merobohkannya. Tidak lebih dari 10 jurus. Lawan dia dengan kincir metu. Baik, akan saya lakukan. Hati-hati, Adi Obalokon! Kau menghadapi Adi Kincir Metu! Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asdi Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Api Berkobar di Karangsedana. Naskah disusun oleh Hisar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, Juni sebagai Rakosa Pala, Benny sebagai Made Ludira, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Sariti diperintahkan oleh gurunya untuk menemani perjalanan rombongan Setakeling menuju ke Gualaran dan sekaligus untuk menyampaikan surat gurunya pada Yang Resi Wanayasa. Sariti merasa terkejut ketika melihat kalung yang dikenakan Purbaya. Kalung itu adalah sebuah kalung khusus yang dikenakan oleh tingkatan tertinggi dalam perguruan pengemis tongkat merah. Sementara itu, Ki Suwanda menyarankan pada Prabu Jaya Suntana untuk menangguhkan dahulu usaha pengejaran pelarian dari istana Karangsedana. Dan pada akhir kisah yang lalu juga dikisahkan, Raden Saka Palwaguna dan Anting Wulan sedang mengadakan pengintaian salah seorang dari saudara seperguruannya yang mengadakan hubungan rahasia dengan seorang pendeta. Gimana Made Ludira? Aku mencari orang itu. Apakah dia sudah datang? Tuan Pendeta sudah datang. Saya sudah sejak tadi menunggu di sini. Sebaiknya kita bicara di tempat lain saja. Ayo, cepat, kutunggu kau di luar. Kenapa kalian semua diam saja? Ayo, teruskanlah permainan kalian. Hei, cepat Made! Ya, sebentar Tuan, sebentar. Aku pergi dulu, Nyi. Nanti aku kembali lagi kemari menemuimu. Dan kita dapat main sepuas hati kita. Kenapa tidak di sini saja, Tuan Pendeta? Apakah Tuan tidak membawa uangnya? Maaf, jika Tuan tidak membawa uangnya, saya tidak akan memberikan kitab ini. Saya mendapatkan kitab ini dengan resiko yang besar. Jangan khawatir.
Aku akan memberikan imbalan sesuai dengan yang kujanjikan. Tapi aku akan melihat dulu, apakah kau membawa barang yang benar-benar kubutuhkan, ha? Tuan dapat melihat nanti, Tuan. Ayo, kemana kita akan pergi? Itu, kita ke pinggir sungai kering di sana itu. Ayo. Anak bejat itu agaknya membawa kitab dari padepokan kita, Kakang. Iya, aku kira begitu. Kakang, tahukah Kakang siapa pendeta itu? Agaknya pendeta itu bukan dari biara di sekitar sini. Kau benar, Adi Wulan. Pendeta itu berasal dari tanah Jawa bagian tengah. Agaknya dia orang Mataram. Kau perhatikan, ikat kepala yang dikenakannya. Lihat, Kakang. Mereka berhenti di pinggir sungai kering itu. Hati-hati, Adi Wulan. Jangan terlalu dekat. Kukira pendeta itu bukanlah orang sembarangan. Gunakan saja ilmu 4 arah pembeda gerak. Kita akan dapat mendengarkan semua pembicaraan mereka dari sini. Baik, Kakang. Mana, Made? Keluarkanlah kitab itu. Ayo. Iya, Tuan. Tapi kuharap Tuan Pendeta mau sedikit menambah imbalan yang semula dijanjikan. Karena ya, seperti yang saya katakan tadi, ini saya dapatkan benar-benar melalui perjuangan dan resiko yang sangat besar, Tuan. Sudah. Jangan kau khawatir. Keluarkan saja kitab itu. Ayo. Iya. Ini, Tuan. Ini. Kurang ajar. Itu kitab kincir metu, Kakang. Pengkhianat. Adi Wulan, tenang. Tenangkanlah dirimu. Kita masih mempunyai waktu. Kita lihat saja dulu. Aku ingin tahu lebih jauh. Siapakah sebenarnya pendeta itu? Baiklah, Kakang. Tapi berjanjilah, Kakang akan menyerahkan padaku pengkhianat itu. Adi Wulan, tahanlah emosimu. Kitab apa yang kau berikan padaku ini? Ini bukanlah kitab kincir metu yang aku cari. Ini kau ambil. Ayo. Tuan Pendeta, janganlah menghina kitab ini sedemikian rupa, Tuan. Kitab inilah yang saya dan kawan-kawan jadikan petunjuk untuk mempelajari kincir metu, Tuan. Anak muda. Jika hanya untuk kitab seperti itu, buat apa aku jauh-jauh datang kemari, Tuan, bukankah semula Tuan katakan pada saya, Tuan akan memenuhi undangan guru dalam upacara sembahyang itu, Tuan? Jadi kau pikir aku benar-benar akan ikut bersembahyang untuk keperluan Karangsedana? Untuk keperluan orang lain? Biarlah Karangsedana mengalami kemarau. Apa urusannya denganku? Jika memang si tua Wanayasa gurumu itu ingin meminta hujan untuk mengembalikan kesuburan di Karangsedana, biarlah dia meminta bersama-sama pendeta-pendeta lain yang memang kurang pekerjaan seperti gurumu itu. Jadi Tuan datang kemari benar-benar untuk... Dengar, Made. Kitab yang kau bawa ini tidak lebih dari salinan dasar dari ilmu kincir metu yang telah disederhanakan oleh si tua Wanayasa untuk murid-murid bodoh sepertimu. Kau selamanya tidak akan bisa jadi seorang yang tangguh jika kau mempelajari kitab seperti itu. Kau menghinaku, Tuan Pendeta. Janganlah Tuan ulangi perkataan-perkataan yang menyinggung seperti tadi, Tuan. Aku dapat berbuat apapun dengan Tuan di tempat yang sepi ini. Anak bodoh. Apa yang dapat kau berbuat denganku di tempat sepi? Meremukkan mulutmu yang lancang itu sudah pasti. Ini kau rasakan, Pendeta Lancang. Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan tanganku. Lepaskan. Ayo, pukul aku. Remukan mulutku, anak muda. Hai, kau boleh ulangi lagi. Nah, ayo, seranglah aku. Kali ini aku akan memuaskan hatimu. Ayo. Baik. Made Ludira, salah seorang dari murid Gua Larang yang juga merupakan adik seperguruan dari Raden Saka Palwaguna dan Antingwulan, kini menjadi bulan-bulanan dari pendeta tinggi besar itu. Pukulan-pukulan yang dilancarkan dengan tenaga dalam yang sepenuhnya seakan kandas begitu menyentuh tubuh pendeta itu. Apakah kau belum juga puas, anak muda? Dengarlah, Made.
jika kau berhasil mendapatkan kitab itu, aku akan memberikan ini untukmu. Kenapa kau terkejut melihat permata ini, Bukankah tadi kau katakan tentang resiko besar? Nah, jika kau berhasil mendapatkan kitab yang asli, permata ini akan kuberikan padamu. Dengan batu-batuan ini, kau akan dapat berjudi sepuas hatimu selama setahun tanpa khawatir akan kehabisan uang. Tapi kitab yang kau maksudkan itu tak kutemui dalam ruang kitab yang aku jaga. Sudah pasti. Bukankah sudah kukatakan, kitab itu pasti disimpan langsung oleh si tua Wanayasa. Kau dapat mencarinya di dalam kamar gurumu itu. Ya, baiklah. Baiklah, Tuan Pendeta. Saya akan mencoba untuk mendapatkan kitab itu. Bagus anak muda. Tapi jika saya sudah berhasil mendapatkannya, di mana saya segera dapat bertemu dengan Tuan. Kau datanglah ke tempat ini. Aku akan berada di sekitar sini. Bawalah kitab itu kembali. Aku tidak memerlukan yang seperti itu. Untuk sementara, biarlah permata ini kupegang. Nanti akan segera menjadi milikmu jika kitab itu sudah kau dapatkan. Baiklah. Saya segera kembali saja ke Padepokan. Nah, berangkatlah anak muda. Adi Bulan, kita ikuti pendeta itu. Tapi Kakang, Made akan mencuri kitab pusaka guru. Kukira dia tidak mungkin akan melakukannya malam ini. Adi Bulan, hampir 1 bulan sudah kita meninggalkan Padepokan. Agaknya Yang Resi sudah hampir siap dengan rencananya yang direncanakan dulu pada kita. Rencana apa, Kakang? Sebentar, Adi Bulan. Lihat, pendeta itu pergi dari sana. Kita ikuti. Aku ingin tahu, apakah dia masih mempunyai kawan atau kelompok. Ayo. Cepat, Adi Bulan. Langkah pendeta itu benar-benar cepat. Kakang, dia menuju ke gubuk kecil itu. Bagaimana kita dekat ke sana? Jangan, Adi Bulan. Di tempat yang sunyi ini, gerak dan nafas kita pasti akan mudah terdengar oleh pendeta itu. Jika demikian, kita coba dengan 4 arah pembeda gerak. Kita harus tahu dengan pasti apa ada orang lain di gubuk itu. Baiklah, mari. Agaknya tidak ada seorang pun di tempat itu. Pendeta itu hanya seorang diri, Kakang. Kakang. Iya. Aku ingin sekali berkenalan dengan orang itu. Jangan, Adi Bulan. Jika orang ini mempunyai kelompok, aku ingin mengetahuinya secara tuntas. Aku akan keluar menjumpainya. Aku akan bertanya pada orang itu tentang sesuatu yang tak ada hubungannya dengan kitab itu, Kakang. Dan aku akan berusaha menyembunyikan ciri-ciri perguruan kita. Adi Bulan, tapi pendeta itu adalah orang yang amat sakti. Percayalah pada aku, Kakang. Mereka tidak akan mengetahui siapa aku. Ya, pergilah sana. Aku menunggu di sini. Terima kasih, Kakang. Aku akan pergi. Kakang! Kakang Obey! Apakah Kakang di dalam? Hei! Siapakah kau anak manis? Mengapa kau malam-malam berkeliaran sampai ke tempat seperti ini? Saya sedang mencari suami saya. Saya adalah penduduk desa Dujung Sawah ini, Tuan. Mencari suamimu sampai ke sini? Berterus teranglah anak manis. Aku mencurigaimu. Lepaskan saya, Tuan. Lepaskan saya. Gadis manis dan cerdik, murid Padepokan Gualarang itu sudah menduga akan datangnya serangan dari pendeta tinggi besar yang bertujuan untuk membongkar kebohongannya. Akan tetapi, Anting Bulan segera mengendorkan seluruh saraf-saraf kekuatannya yang berisi cadangan kekuatan dalamnya. Oleh karena itu, Anting merasakan cekalan tangan pendeta itu. Apakah salah saya? Apa salah saya? Lepaskan saya. Saya tidak bersalah. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan saya.
Ternyata kau benar-benar seekor kelinci yang tersasar mencari suami. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Pergilah sana, jangan ganggu aku. Tapi, apakah benar Tuhan tidak melihat suami saya? Apa suamimu itu kurang waras? Sampai-sampai kau paksa dia tinggal di rumah. Iya, benar Tuhan. Jika begitu, kenapa kau harus susah dan repot merawatnya? Tinggalkan saja laki-laki seperti itu. Kau dapat mencari ganti laki-laki lainnya. Tidak mungkin Tuan Pendeta. Saya begitu mencintainya. Saya tidak mungkin meninggalkannya. Dia ayah dari satu-satunya anak saya. Tuan Pendeta, apakah Tuhan dapat menyembuhkannya? Jika Tuhan dapat menolongnya, saya akan mencarinya, dan besok atau lusa saya akan menyerahkan suami saya itu pada Tuhan. Aku tidak mempunyai banyak waktu, anak manis. Besok sore mungkin aku sudah tidak berada di sini. Malam ini aku sedang menunggu guruku. Guru Tuanku. Oh, tentu ia pandai menyembuhkan orang seperti suamiku. Sudahlah, sudah cukup aku melayanimu, anak manis. Kau lihat, aku sudah mulai bosan dengan kehadiranmu. Ayo pergi. Baik, Tuhan. Wulan, kau benar-benar membuatku cemas ketika pendeta itu mencium tanganmu. Iya, Kakang. Aku mengetahui dari pendeta itu bahwa saat ini ia sedang menunggu kedatangan gurunya. Iya, aku sudah dengar semuanya, Wulan. Aku melihat sambil mengeterapkan aji 4 arah pembeda gerak. Akan tetapi, sayang sekali, kau tidak berhasil mengorek keterangan tentang siapa dia dan dari perguruan mana asalnya. Aku tak dapat memaksanya, Kakang. Dia sudah terlanjur kesal dan jadi tak senang dengan kehadiranku. Akan tetapi, aku mendapatkan sesuatu yang dapat melacak asal-usul pendeta itu, Kakang. Adi Wulan, apa itu? Aku melihat pada lengannya ada sebuah tanda yang mungkin merupakan ciri perguruannya. Tanda apa itu, Adi Wulan? Gambar seekor kelelawar yang dikurat pada kulit lengannya, Kakang. Kelelawar? Nah, Kakang, kita harus segera tiba di Padepokan. Iya, kau benar, Wulan. Aku khawatir kesibukan Eyang Resi esok hari akan dimanfaatkan oleh anak becat itu. Akan kuhajar anak becat itu. Jangan, Anting Wulan. Kau tidak boleh serampangan dan sembrono. Made Ludira adalah saudara seperguruan kita. Kita tak dapat menangkapnya dan menuduhnya dengan begitu saja. Akan tetapi, Kakang, Iya. jelas-jelas anak itu sudah melakukan pencurian kitab kincir metu di ruang kitab Padepokan. Tapi kita dapat dikatakan memfitnah oleh saudara-saudara kita di Padepokan. Aku yakin Eyang Resi dapat mempercayainya. Iya. Kau benar, Wulan. Akan tetapi, bukankah lebih baik jika kita berhasil menangkap Basana itu? Dengan demikian, seluruh penghuni Padepokan tidak akan ada yang memiliki kesan bahwa kita mengada-ada atau memfitnah. Ya, baiklah. Baiklah, Kakang. Nah, jika demikian, ayo, kita segera kembali ke sumur obat. Kakang Seta dan yang lainnya tentu menjadi bingung dengan kepergian kita yang cukup lama ini. Ayo, Wulan. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Benar-benar gila anak itu. Adisaka, apakah kau dapat menerka gerakan pendeta itu ketika memberi hajaran pada Made Ludira? Tidak, Kakang Seta. Gerak yang dilakukan oleh orang itu hanya gerakan lumrah, akan tetapi berisi dengan kekuatan yang hebat. Menghadapi Made yang jauh tingkatannya, ia sedikit pun tidak mengeluarkan gerak ataupun jurus ciri perguruannya. Mudah-mudahan saja Eyang Resi mengetahui ciri yang kulihat di lengannya. Kukira gambar itu hanyalah sekedar guratan biasa yang sengaja dibuat, Adi Wulan. Sebab selama ini kita tak pernah tahu tentang tanda-tanda seperti itu. Iya, Eyang Resi memang tidak pernah bercerita tentang ciri-ciri perguruan yang seperti itu. Iya. Jadi bagaimana? Bukankah aku sebaiknya mendahului Kakang ke Padepokan itu bersama dengan Adi Anting Wulan? Ya, kukira itu satu-satunya jalan terbaik untuk menyelamatkan kitab itu, Adisaka. Akan tetapi, kau tidak perlu berangkat saat ini juga. Kau dapat beristirahat beberapa saat. Nanti ketika fajar mulai menyingsing, nah, barulah kau berangkat. Dengan Kidang Mangpurung, kau akan dapat tiba di sana sebelum hari menjadi terang betul. Dan Eyang Resi belum meninggalkan kamar semadinya. Baik, Kakang. Adi Wulan, ayo kita istirahat. Semuanya tertidur dengan nyenyaknya. Akan tetapi keempat remaja dari Kualarang yang kini dilibat oleh masalah baru yang secara langsung melibat perguruannya tidak dapat beristirahat dengan tenang.
Mereka hanya duduk santai sambil menunggu waktu. Dan ketika langit di sudut timur mulai memancarkan fajar merah, Raden Setakling dan Dampu Awuk melepaskan kepergian kedua adik seperguruannya untuk lebih dulu ke Gua Larang. Ayo kakak, percepat lari kita. Aku khawatir karena terlambat kita dalam perjalanan ini, kita akan menyesal selama-lamanya. Jangan khawatir, Adik Wulan. Dengan Kidang Mangprung, kita akan tiba sebelum Eyang Resi keluar dari kamar semadinya. Akan tetapi, baiklah, kita percepat perjalanan ini. Tidak ada salahnya jika kita lebih cepat lagi. Hup! Padepokan Gua Larang adalah sebuah tempat di mana para anggota dan murid-muridnya menimba ilmu, baik lahir maupun batin. Mereka yang telah sah dinyatakan sebagai anggota atau murid-murid dari padepokan tersebut adalah yang telah dinyatakan lulus dalam ujian saringan. Padepokan mempunyai suatu keistimewaan yang sangat khusus yang tidak dimiliki oleh padepokan-padepokan lain di tanah Jawa. Hampir setiap tahun padepokan tersebut dikunjungi oleh Mahaprabu Sana, Maharaja besar di tanah Pasundan. Karena pimpinannya adalah Yang Resi Wanayasa, merupakan paman dari Mahaprabu Sana. Kakang, lihatlah itu padepokan kita. Oh, iya. Rindu sekali aku rasanya pada alam ini. Lihatlah kakang, sungai kecil yang mengitari pagar padepokan kita. Dan lihat, tanaman sayur mayur di sepanjang dan di sekitarnya masih dapat tumbuh walaupun kemarau melanda sampai ke tempat ini. Iya, Adik Anting. Semua itu dikarenakan kurnia Dewata yang masih menghidupi 9 mata air dewa kita. Ayo, Adik Wulan, kita temui Eyang Resi di kamarnya. Mari kakang. Eyang, Eyang, kami datang, Eyang. Oh, masuklah anak-anakku. Sembah dan rindu kami haturkan pada Eyang. Oh, iya. Anda sekarang masih Demikian mendengarkan pula dengan Sandiwara aku, Radio Wulan. di channel Memori 80. Perjalanan kalian yang cukup lama itu membuat kami semua di padepokan ini merasa rindu pada kalian. Tapi di manakah kedua kakangmu yang lain, Wulan? Guru, mereka masih berada di desa Sumur Opat bersama dengan beberapa orang yang akan menuju kemari. Kami berdua yang sudah rindu dan tak tahan lagi mendahului mereka yang berkuda, Yang. Iya. Siapakah orang-orang yang berada bersama dengan kedua saudaramu di Sumur Opat, Sarah? Di antaranya adalah Tuanku Rara Angken dan Raden Purbaya yang berhasil kami temukan, Eyang. Oh, iya. Rara Angken, permaisuri dari Aji Konda. Apa yang sebenarnya terjadi di Karangsedana, ha? Oh, Samparangin juga ikut mencampuri persoalan muridnya. Benar, Guru. Kami berempat sangat kerepotan menghadapinya, Guru. Iya. Tapi, bukankah kau berhasil mengatasinya dengan barisan 4 kincir? Benar, Eyang. Tapi, bagaimana Eyang bisa tahu? Ya, karena satu-satunya kepandaian kalian yang dapat menghadapi tokoh setingkat denganku adalah dengan barisan 4 kincir itu. Eyang, sebenarnya seperti apakah tokoh pengemis parang pungkur itu? Kau bertemu dengan maksudku, dengan si gila pungkur itu? Iya, mungkin jika tidak ada pertolongan dari kakek itu, kami akan kerepotan menghadapi Ki Sampar Angin yang kembali mengejar dan bergabung dengan tokoh-tokoh dari Istana Karangsedana. Iya, Eyang. Sebenarnya, perjalanan kami cukup kami rahasiakan. Begitu pula dengan penyerangan mereka. Tapi kakek itu sudah mengetahuinya lebih dahulu. Ya, tentu saja. Dia akan dapat mengetahuinya. Dia adalah raja pengemis di seluruh Jawa dan Pasundan. Murid-muridnya berkeliaran di antara pengemis sungguhan di setiap wilayah. Jaringannya sangat luas dan rapi. Jadi kau tidak perlu heran jika dia mampu dan bisa mengetahui hampir setiap kejadian besar di tanah Jawa dan Pasundan.
Tapi kenapa dia berkeliaran sampai kemari? Si tua gila itu biasanya berada di sekitar Mataram di Jawa. Oh ya? Mungkin pertanyaan Eyang itu sebentar lagi akan terjawab. Seorang muridnya ikut bersama rombongan kami. Dan menurutnya, dia hendak menyampaikan surat pada Eyang. Iya. Baiklah, kita tunggu saja anak itu. Mudah-mudahan si tua gila itu tidak datang pada saat upacara sembahyang nanti. Aku tentu akan merasa kewalahan dengan ulahnya yang pasti merepotkanku. Eyang, apakah orang itu dapat digolongkan dalam kelompok pendekar golongan putih? Oh, tentu saja, Wulan. Dia adalah seorang pendekar yang baik. Akan tetapi, kelakuannya yang agak brutal dan gemar menggoda orang dapat merepotkan aku. Bungkur. Dia itu sangat baik. Baik sekali padaku. Dan juga pada setiap orang? Iya, juga pada setiap orang. Memangnya kenapa? Ada apa, Wulan, hingga kau berkata demikian? Mereka membantu kami saat itu. Cuma karena ingin membalas budi kebaikan Raden Purbaya yang telah menolongnya, memberi makan, dan tidak merendahkannya yang saat itu sedang mengemis di tempat makan kami. Ya. Memang demikianlah tabiat Bungkur si tua gila itu. Kebetulan sekali ini kalian sudah selesai dengan tugas itu. Aku sangat memerlukan bantuan kalian nanti siang pada upacara sembahyang untuk memohon hujan. Apa yang dapat kami lakukan untuk membantu Eyang nanti? Begini. Nanti mungkin Paman Mujatis akan memberikan petunjuk. Aku kira yang harus kalian lakukan adalah melayani keperluan tamu-tamu kita yang sudah datang sejak kemarin sore. Dan yang mungkin akan berdatangan sebentar lagi. Nah, hari masih cukup pagi. Kalian dapat beristirahat dulu sejenak. Baik, Eyang. Kami pamit ke belakang. Kakang, ya. Kita mencari Adi Madiludira. Iya, kita akan mencarinya. Dan kemudian memperhatikan gerak-geriknya. Baru saja kedua remaja hendak menuju ke belakang padepokannya. Dari arah samping kanan ruang utama, terdengar teriakan beberapa orang anggota padepokan. Ada apa? Kamu telah terjadi sesuatu. Ada apa? Pagi-pagi kau berteriak seperti orang gila. Celaka, Paman. Di kamar tamu kita kedapatan ada yang meninggal. Ada yang meninggal? Iya. Siapa yang meninggal? Seseorang pendeta tamu kita. Celaka. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya tidak mengintip, Paman Gadis. Tiba-tiba saja di ruang tamu terjadi kegemparan. Ketika mereka menemukan seorang di antara mereka meninggal dalam keadaan tubuh yang menghitam, Paman. Agaknya orang itu mati karena keracunan. Beritahu Eyang Resi, ya. Aku segera ke sana. Adi Wulan, ayo kita lihat ke sana. Maaf Tuan Pendeta. Biar saya melihat keadaannya. Celaka, Wulan. Tentu kejadian ini berkaitan dengan Madiludira. Maksud Kakang? Eyang Resi pasti sedang menuju kemari, meninggalkan kamarnya dan... Ayo Kakang, kita lihat ke sana. Ayo. Kedua remaja dengan cemas segera menuju ke ruang gurunya, di mana tadi mereka bertemu. Resi Wanayasa yang berpapasan dengan kedua muridnya itu tak lagi sempat memperhatikan kecemasan yang membayang di wajah kedua muridnya. Dan ketika keduanya tiba tak jauh dari ruang gurunya, mereka segera memperlambat gerak. Dengan hati-hati mengendap-endap mendekati ruang gurunya. Hati-hati, Adi Wulan. Jangan sampai kau terlihat oleh bajingan itu. Aku yakin ini semua ada ulahnya. Pasti Made akan mempergunakan waktu secepatnya pada saat semua dalam keadaan panik dan cemas seperti ini. Lihat, itu dia orangnya, Kakang. Licik sekali orang ini. Untuk kita segera dapat mencium niatnya. Lihat, Kakang. Made mendekati kamar Eyang Resi. Bajingan. Sabar, Adi Wulan. Kita tunggu. Ya, kita tunggu sebentar hingga masuk dan mengambil kitab itu. Madiludira yang telah merasa aman dan yakin bahwa tidak ada seorang pun yang melihat dan berada di sekitarnya, segera membuka dan masuk ke dalam ruang kamar Resi Wanayasa, gurunya.
Biar ku coba membukanya. Ya. Ini ada beberapa buah kitab. Menurut pendeta itu, pasti inilah kitab yang dimaksud. Kepalang basah, sebaiknya ku ambil saja semuanya. 4 buah kitab ini. Ya, beres. Nah, aku harus segera meninggalkan padepokan ini, menukarkan kitab ini, dan segera pergi jauh dari sini. Agaknya tak ada seorang pun yang berada di sekitar kamar ini. Sebagaimana rencanaku semula, mereka semua berada di kamar tamu sial itu. Ayo kakak, anak itu sudah membawa kitab itu keluar dari kamar Eyang Resi. Baiklah, mari Adi Wulan. Tunggu Adi Made. Kakang Saka dan Adi Wulan, rupanya kalian sudah kembali ke padepokan. Baru saja Adi Made. Apakah Adi Made tidak mengetahui ada pembunuhan di kamar tamu kita? Pembunuhan? Iya. Siapakah yang terbunuh Kakang Saka? Salah seorang pendeta yang menjadi tamu kita. Ayolah, kita melihat ke sana Adi Made. Lebih baik kalian pergi dahulu saja. Nanti aku menyusul setelah aku mengambil peralatan untuk persiapan tempat upacara di belakang. Adi Made, kenapa Adi Made tidak tertarik? Paman Sanip, Paman Calung, kemari sebentar. Hei, mau kemana kau maling? Ayo, keluarkan kitab-kitab Eyang Resi. Aku tidak mempunyai urusan denganmu. Minggir. Apakah kau ingin merasakan pukulan-pukulanku, Made? Sudahlah, sabarlah Wulan, sabar. Kalian semua adalah saudara di perguruan ini. Jika kalian mempunyai persoalan, selesaikanlah secara baik-baik. Minggir kau Wulan, biarkan aku lewat. Wulan, sudahlah, jangan ribut dalam suasana seperti ini. Kupecahkan dadamu. Berhenti! Anak gila. Ada apa kalian ribut dalam keadaan seperti ini? Guru, Wulan memukulku, Guru. Dia menghalang-halangi aku yang hendak pergi melihat kejadian di kamar tamu kita. Manusia busuk. Kau kira kau dapat lepas dari tanganku? Wulan, kenapa kau membuat keributan? Paman akan menyesal jika membiarkan anak setan ini pergi meninggalkan tempat ini. Ayo, keluarkan isi bajumu sebelum aku yang memaksanya. Made Ludira, ada apa denganmu? Apa yang telah kau lakukan? Saya akan jelaskan pada Paman semuanya. Nanti Paman, jika kedua orang itu sudah tak ada lagi. Saka dan Wulan, kalian pergilah dari sini. Tinggalkan tempat ini. Baiklah. Saya akan segera meninggalkan tempat ini. Kau tidak akan kulepaskan, Made. Berhati-hatilah. Kau juga tinggalkan tempat ini, Adi Calung. Baiklah, Kakang Jatis. Nah, katakanlah padaku cepat, Made. Apakah kau sudah membuat suatu kesalahan? Iya, Paman. Kedua anak itu mencurigai aku, Paman. Dikiranya aku telah melakukan pencurian. Tapi apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu? Aku berhasil menemukan sebuah benda berharga dan mereka berniat hendak merampasnya, Paman. Inilah, lihat. Iya. Made Ludira memasukkan tangannya ke balik bajunya untuk mengambil dan menunjukkan sesuatu yang berharga pada Paman. Jatis yang merupakan gurunya mendekat. Ia merasa penasaran, ingin mengetahui Anda sesuatu yang menjadi sekarang bahan masih pertengkaran mendengarkan antara Made Sandiwara Ludira, Radio di Anting channel Wulan dan Memori Saka Palwaguna. 80. Akan tetapi, ketika tangan itu dikeluarkan dari balik sakunya, Made mengayunkan tangannya ke wajah Mbah Jatis. Mau lari kemana kamu, sesat? Kakang Saka, serahkan manusia bejat ini padaku dan lihat keadaan Paman Jatis. Minggir. Agaknya tidak perlu kau diberi hati lagi, anjing bejat. Ayo, bangun manusia busuk, manusia bejat, bangun! Hai, tahan anakku Wulan. Apa yang terjadi?
sampai kau menurunkan tangan sekejam itu pada saudaramu sendiri. Eyang, Made Ludira telah membuat suatu kesalahan besar yang tidak mungkin seisi padepokan ini bisa memaafkannya. Apa yang telah dilakukan anak itu? Itu, Eyang dapat melihatnya sendiri. Apa yang terjadi dengan Paman Catis dan apa yang sekarang disembunyikan oleh bajingan ini di balik bajunya. Made Ludira, itu namamu bukan? Benar, Eyang. Saya Made Ludira. Apa yang sudah kau lakukan, anakku? Saya menemukan ini, Eyang. Made Ludira yang sudah semakin terpojok dan putus asa, tidak melihat jalan lagi untuk menyelamatkan diri. Maka pemuda itu segera memasukkan tangannya ke balik bajunya, mengambil bubuk racun yang didapatnya dari pendeta tinggi besar di desa Sumur Opat. Akan tetapi, serangan yang kali ini dilakukan pada Resi Wanayasa, yang merupakan maha guru dari Padepokan Gualarang, yang baru saja berhasil menguasai aji kincir metu tingkat ke-9. Awas, Eyang! Bubuk beracun! Bubuk beracun. Berbahaya sekali jika kusipak. Banyak anak-anak muridku di sekeliling arena ini. Maha guru dari Padepokan Gualarang itu kemudian menghisap bubuk yang bertebaran di sekitarnya. Bubuk beracun itu pun tampak seperti berlomba masuk ke dalam mulut dari Resi Wanayasa. Dan segera setelah udara di sekitarnya menjadi bersih, Resi yang arif itu pun segera melenting melompat menjauhi murid-muridnya dan mengeluarkan bubuk yang dihisapnya tadi. Kakang Saka, bantu aku mengambil kitab Eyang Kurung. Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan anak itu, Wulan? Sebentar, Eyang. Eyang akan segera tahu. Kakang, bawa kemari kitab itu. Ini, Eyang. Kitab-kitab yang dicuri Made. Oh, kincir metu. Dan, kitab-kitab perguruan Gualarang. Oh, iya. Jadi anak itu telah memasuki kamarku dan mengambil kitab-kitab ini. Mana anak kurang ajar itu? Hei, Catis, kemarilah kau. Kakang Wanayasa. Anak itu sudah berbuat kegilaan padaku, Kakang. Ya, anak itu telah membuat kesalahan pada seluruh isi padepokan ini. Pada seluruh isi padepokan? Ya. Apa maksud Kakang? Made Ludira mencoba untuk membawa keluar kitab-kitab ini. Ia telah berani memasuki kamarku dan mengambil kitab-kitab perguruan kita. Jadi anak itu benar-benar pencuri busuk. Bahkan dia adalah pembunuh licik. Apa maksudmu, Wulan? Untuk berhasil memasuki kamar Eyang, ia memancing semua isi padepokan ini, termasuk Eyang, untuk menjauhi dan meninggalkan kamar ini. Kau jangan menuduh sembarangan, Wulan. Anak itu memang telah melakukan kesalahan besar, mencuri kitab perguruan kita. Tapi kau tidak dapat menjatuhkan tuduhan seenaknya. Belum tentu anak itu yang melakukan pembunuhan pada tamu kita. Paman, kedatangan saya yang mendahului Kakang Seta dan Kakang Awu adalah guna membongkar kebusukan anak itu. Ya, marilah Catis, dan kalian berdua ikut ke kamarku. Kita bicarakan semua itu di dalam sana. Baik, Kakang. Saya akan menyusul nanti setelah memberi sedikit pengarahan untuk penyelenggaraan mayat itu. Masuk dan duduklah di sini, Catis. Kita akan segera mendengarkan cerita dari kedua anak kita ini. Ayolah, Saka, berceritalah kau. Bukankah kau juga mengetahui semua masalah ini? Benar, Eyang. Sesungguhnya lah, saya mengetahui niat buruk dari Made Ludira itu. Akan tetapi, saya tak dapat datang dan menuduh dengan begitu saja. Saya bermaksud akan menangkap basah Made Ludira. Malam itu, ketika saya baru saja tiba di desa Sumur Opat, saya melihat Made berjalan sambil memeluk sebuah bungkusan kain kecil. Setelah mendapat izin dari Kakang Seta Keling, kami berdua kemudian mengikuti Made yang mencurigakan itu, Eyang. Kemudian Saka Palwaguna menceritakan semua pengalamannya ketika mengintai perbuatan Made di desa Sumur Opat, dan kemudian mengintai pendeta tinggi besar yang ditemui Anting Wulan sampai pada guratan gambar kelelawar di lengan pendeta itu. Jika kau memang mengetahui rencana dari anak busuk itu, mengapa kau tidak menceritakannya pada kami hingga terjadi kejadian yang fatal seperti ini? Kakang, dengan demikian kedua anak ini juga turut bersalah. Paman Catis, jika kami datang dan menuduh atau bahkan menangkap anak itu, tentu kami akan disalahkan seisi padepokan ini. Dan kami berdua akan dianggap memfitnah.
Ya, tapi dengan caramu itu, jadi berakibat seperti ini. Kau dapat melaporkan perbuatan anak itu padaku, dan aku sebagai pengasuhnya yang langsung akan mempertimbangkan hal itu. Mana mungkin hal itu dapat terjadi, Paman Jatis? Saya tak dapat menang jika tanpa bukti. Peristiwa tadi saja dapat dijadikan contoh. Made yang saat itu sudah tertangkap basah oleh saya, jelas-jelas sudah terbukti. Saya masih tak dapat berbicara banyak. Paman menyingkirkan saya. Sudahlah Jatis. Sudahlah Wulan. Kita memang tidak dapat menolak apapun yang telah digariskan oleh Dewata. Pembunuhan itu agaknya memang sudah harus terjadi. Sekarang yang justru menjadi masalah adalah kehadiran tokoh yang benar-benar amat merisaukan hatiku. Eyang, siapakah mereka itu? Apakah Eyang dapat mengetahui ciri-ciri orang itu dari gambar kelelawar yang berada di lengannya? Saat itu kira-kira 30 tahun yang lalu. Pamanmu Jatis juga belum masuk ke perguruannya. Perguruan kami, yaitu Cakrabuana. Ya, Cakrabuana. Saat itu hiduplah seorang tokoh yang amat buas dan ganas. Tak ada seorang pun yang dapat mengatasi kesaktiannya. Namanya, tak seorang pun yang tahu, begitu juga asal-usulnya. Dia hadir dengan begitu saja di tanah Jawa ini. Malang melintang dan menjatuhkan semua tokoh sakti di tanah Jawa dan Pasundan ini. Orang itu dikenal dengan nama si Jerangkong Hidup. Karena bentuk tubuhnya saat itu bisa dikatakan lebih mirip dengan mayat daripada manusia hidup. Tubuhnya hanyalah terdiri dari tulang yang hanya sedikit dibungkus kulit. Lalu, apa hubungannya dengan pendeta yang saya temui itu, Eyang? Begini, Wulan. Jurus andalannya yang menjatuhkan semua tokoh-tokoh sakti di dunia kependekaran ini. Maksudku, dunia kependekaran di tanah Jawa dan Pasundan saat itu adalah jurus kelelawar sakti. Iblis buas itu dapat bertempur seakan-akan tidak menginjak dan menyentuh tanah. Ia menyerang musuh-musuhnya bagaikan kelelawar sakti dari angkasa. Eyang, apakah Eyang menduga bahwa pendeta yang kami jumpai adalah salah satu ahli warisnya? Aku tidak mengharapkan begitu. Semoga saja iblis itu hilang tanpa mewariskan ilmu dan kepuasannya. Tapi, kemana iblis Jerangkong Hidup itu sekarang, Eyang? Iblis itu berhasil dikalahkan oleh Resi Sanata Dharma dan diajak bersama-sama mengasingkan diri. Sejak itulah Jerangkong Hidup yang amat menggemparkan itu tidak terdengar lagi namanya. Apakah saat itu Eyang tidak dapat mengalahkannya? Saat itu guruku pun yang telah menguasai kincir metu sampai ke tingkat 9 belum dapat mengalahkan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori Sanata 80. Dharma tidak menolongnya, guruku pasti akan mati di tangan iblis itu. Oleh karena itu, aku mendirikan padepokan ini bersama-sama dengan Jatis, pamanmu, dengan maksud untuk dapat berkonsentrasi mempelajari kincir metu hingga ke tingkat terakhir, yaitu tingkat ke-10. Aku yakin, jika kita berhasil mempelajari kincir metu hingga ke tingkat yang ke-10, padepokan kita akan semakin disegani. Dan kita pun dapat membantu mengamankan tanah Pasundan ini dari rongrongan iblis manapun. Eyang? Iya. Saya dengar dari Paman Jatis, Eyang sudah berhasil menguasai tingkat ke-9 dari kincir metu. Iya. Itu memang benar. Aku yang bodoh ini baru berhasil membuka tabir rahasia jurus perguruanku sampai ke tingkat ke-9. Bagus sekali, Eyang. Dengan jurus yang sekarang pun, Gua Larang sudah disegani di dunia kependekaran Jawa dan Pasundan.
Apalagi Eyang berhasil meningkat sampai ke tingkat 9. Ya, untuk itulah aku ingin agar kau segera memiliki semua yang kumiliki ini. Umurku sudah lanjut. Mungkin tidak lama lagi aku akan meninggalkan dunia ini. Eyang belumlah terlalu tua. Bukankah Eyang pernah cerita, umur dari guru Eyang Mamangkuraya lebih dari 100 tahun. Dibanding dengan guru Eyang Mamangkuraya, Eyang masih jauh lebih muda. Ya, itu memang benar, Wulan. Guruku Mamangkuraya adalah seorang yang sangat arif dan bijaksana. Oleh karena itu, Dewata memberkahi umur panjang padanya. Tapi... Sudahlah, Anting. Aku harus kembali menjenguk jenazah tamuku dan mempersiapkan penyelenggaraan upacara nanti siang. Kau belum lagi beristirahat sejak kedatanganmu pagi-pagi tadi. Sudahlah, beristirahatlah dulu. Demikianlah akhirnya, setelah merasa tugasnya selesai, kedua remaja itu berpisah, masing-masing masuk ke biliknya. Sedangkan Mbah Jatis yang merasa terpukul dengan perbuatan muridnya Made Ludira menjadi berang dan menemui Made di ruang khusus yang dijaga oleh beberapa orang saudaranya. Anak bejat, merangkaklah kau ke dekatku sini. Ayo merangkak. Kurang ajar, anak tidak tahu diri. Rasakan ini, rasakan ini. Ayo, coba kau jelaskan. Siapa pendeta kawanmu itu? Pendeta? Pendeta siapa yang guru maksudkan? Masih kau berlagak bodoh lagi. Cepat katakan, siapa pendeta yang kau temui di desa Sumur Opat? Yang akan mengupahmu dengan butir-butir batu berharga itu. Dari mana guru mengetahui semua itu? Kedua anak itu melihatmu sedang mengadakan pertemuan dengan pendeta itu. Ayo, katakan siapa orang itu. Saya tidak tahu banyak tentang orang itu, guru. Saya bertemu dengannya ketika saya sedang... Benar, guru. Ampunkan saya. Perbuatanmu melakukan perjudian dan bermain gila dengan wanita masih ada hukuman dan masa pertobatannya. Akan tetapi, untuk pencurian dan pembunuhan tak ada peraturan dalam perguruan kita. Karena selama ini, Eyang Resi tidak pernah membayangkan akan mempunyai murid dan anggota yang dapat melakukan perbuatan murtad dan biadab seperti yang kau lakukan itu. Untuk itu, aku serahkan masalahmu ini pada Kakang Wanayasa. Ampunkan saya, guru. Ampunkan. Saat itu, saya serasa tak mempunyai pilihan lain, guru. Ampunkan saya, guru. Ampunkan. Di mana orang itu sekarang berada? Pendeta yang menyuruhmu melakukan perbuatan biadab itu? Dia berada di sekitar Sungai Kering, guru. Tak jauh dari pinggiran desa Sumur Opat. Akan kuberi pelajaran pendeta biadab itu. Dan kubawa menghadap Kakang Wanayasa. Hati-hati, guru. Pendeta itu mempunyai kesaktian yang tinggi. Pukulan-pukulan yang kulancarkan dapat diterimanya dengan dada terbuka. Tentu saja. Jika itu pukulan dari kau yang bodoh, akan kulihat apakah dia dan juga gurunya akan mampu menahan amukanku. Jatis Sarompa dari Gua Larang. Sekelompok pendeta atas undangan dari Resi Wanayasa berkumpul mengadakan upacara memohon datangnya hujan guna mengatasi kemarau yang berkepanjangan. Mereka berkumpul mengitari 9 mata air dewa yang menjadi tempat suci mereka. Setelah selesai dengan kidung-kidung pujian, kemudian mereka satu persatu menciduk air yang mulai berkurang kederasannya dari 9 mata air dewa. Dan kemudian mereka berkeliling sambil memercikan air itu ke udara dan ke tanah-tanah kering di sekitar mereka. Adi Wulan, kenapa Kakang Seta dan Adi Awok belum juga tiba dengan rombongannya? Apakah mungkin telah terjadi sesuatu dengannya? Aku kira sebentar lagi juga mereka akan datang, Kakang. Kita tunggu saja. Iya, kita tunggu saja. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun dengan rombongan itu. Hei, lihat itu.
Ada seorang penunggang kuda yang menuju ke padepokan kita. Ayo Kakang, kita tunggu di pintu pagar padepokan. Maaf sahabat, siapakah Anda? Dan apakah tujuan Anda mengunjungi padepokan kami? Kenapa padepokan ini kelihatan tidak seperti biasa? Sepi sekali. Aku tidak banyak melihat murid dan penghuni padepokan ini hilir mudik. Kami sudah mengadakan upacara sembahyang di belakang padepokan kami. Ada yang bisa kami bantu, kawan? Jika upacara itu sudah selesai, aku ingin bertemu dengan Sang Resi. Aku datang membawa pesan dari Mahaprabu sana, dari Galuh. Kalau begitu, mari silakan masuk dan menunggu sebentar di dalam. Baiklah. Hea. Sementara itu, setelah selesai dengan upacara sembahyang memohon datangnya hujan, Resi Wanayasa segera memimpin penyelenggaraan penguburan salah seorang pendeta tamunya. Kematian rekanku ini adalah akibat dari kekhilafan dan kekurangmampuan kami untuk mendidik murid. Maka dengan ini, aku Wanayasa menyatakan bertanggung jawab atas tewasnya rekanku ini. Dan kelak, aku akan datang mengunjungi biaranya bersama dengan muridku sebagai pelaku pembunuhan ini. Tidak lama setelah penyelenggaraan penguburan dilakukan oleh Sang Resi, para undangan diminta kembali untuk beristirahat. Dan kemudian, Resi Wanayasa memanggil kedua muridnya Saka dan Anting. Ada apa, Eyang? Eyang memanggil saya? Aku tidak melihat Jati sejak upacara ini dimulai. Tahukah kau di mana pamanmu berada? Tidak, Eyang. Saya tidak melihat Paman Jati. Demikian pula Wulan juga tidak melihatnya. Iya. Aneh sekali. Kemana di Jatis? Jika demikian, kau bisa memerintahkan para murid dari padepokan agar semuanya waspada, perketat penjagaan. Aku khawatir jika kita kedatangan tamu yang tidak diundang, yang akan menyusahkan kita. Eyang, hari ini kita kedatangan seorang tamu khusus dari Galuh. Dari Galuh? Iya. Siapakah dia? Utusan dari kerajaan Galuh, dari Mahaprabu sana. Oh iya, dari sana, kemenakanku. Lalu di mana dia sekarang? Suruh segera menghadapku. Dan kau Saka, laksanakan perintahku tadi. Perketat penjagaan di sekitar padepokan. Baik, Eyang. Hamba mengaturkan sembah sujud pada Eyang Resi. Bangkitlah di sana. Aku dengar dari muridku, kau adalah utusan dari Galuh, dari anakku sana. Benar, tuanku. Hamba adalah utusan Sang Prabu untuk menyampaikan pesannya. Iya. Apa pesan darinya? Sang Prabu memohon agar Yang Resi sudi mendidik dan merawat Raden Karmapala, putra dari Sang Prabu. Maksudnya? Sang Prabu hendak mengirimkan Raden Karmapala untuk belajar ilmu lahir dan batin di padepokan Yang Resi. Karmapala. Siapakah dia itu? Adik dari Pangeran Mahkota Sanjayakah dia? Raden Karmapala adalah putra Sang Prabu dari seorang selirnya. Oh iya, baiklah. Katakan pada rajamu, aku menerima Karmapala dengan senang hati di padepokan ini. Karmapala adalah juga cucuku. Lalu kapan anak itu akan datang kemari? Sesegera mungkin, tuanku. Dalam minggu-minggu ini, Raden Karmapala akan berada di padepokan ini. Iya. Aku akan menunggu anak itu. Nah, kau dapat beristirahat beberapa hari di sini, Kisana. Baru kau berangkat kembali ke Galuh. Terima kasih, Yang Resi. Akan tetapi, saya harus segera kembali ke Galuh. Baiklah. Jika demikian, sampaikanlah salamku pada tuanmu. Saya akan sampaikan pesan Eyang. Saya permisi. Pagi harinya, setelah ditinggalkan oleh Saka Palwaguna dan Anting Wulan, rombongan Raden Setakling dan kawan-kawannya beristirahat beberapa saat untuk segera melanjutkan perjalanannya. Dan ketika matahari telah memancarkan panas paginya, Raden Setakling pun mengisyaratkan rombongannya untuk meninggalkan sumur obat. Akan tetapi, ketika rombongan itu tiba di daerah Bukit Hutan Kayu, di sebuah jalan yang cukup sempit untuk dilalui rombongan kuda sekaligus, tiba-tiba Siapakah Kisanak yang mengganggu perjalanan kami? Keluarlah! Jangan hanya bersembunyi saja seperti babi pengecut. Kakak,
Ya, kita lihat ke depan sana. Kita coba cari orang itu. Jangan, Adiawu. Biarkan saja mereka yang datang kemari. Jangan tinggalkan rombongan ini. Aku khawatir mereka kembali yang datang. Setan! Babi pengecut! Kau benar anak muda. Pohon-pohon besar ini berhasil menutupi kelemahanmu. Kau tidak berhasil menemukan kami. Kau salahkan pohon-pohon ini. Setan! Jika kau memang ingin mencari perkara dengan kami, keluarlah! Keluarlah! Rasakan pisau-pisau kecilku ini. Iya! 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 Dampu Auk yang menjadi penasaran dengan orang yang mencari perkara dengannya, segera melemparkan pisaunya ke arah di mana suara itu berasal. Dan demikian pula dengan Sariti, yang segera meraih beberapa batu kecil ke beberapa tempat yang dicurigainya. Sia-sia saja seranganmu, anak muda. Pengemis cantik, seranganmu bisa kuhargai arahnya. Ayo Rakosa, kita temui mereka. Inilah aku, anak muda. Akulah yang mengganggu perjalanan kalian. Hei, siapakah kalian berdua? Dan apakah maksud kalian mengganggu perjalanan kami? Kau benar, Rakosa. Agaknya mereka berdua adalah murid-murid dari Gua Larang. Saya semakin pasti ketika melihat arah perjalanannya. Kakak, ya. Agaknya salah satu dari mereka adalah pendeta maling itu. Tuan Pendeta, menyingkirlah dari hadapan kami. Dan biarkanlah kami melanjutkan perjalanan kami. Guru, serahkanlah mereka semua pada saya. Saya akan mencoba mengurus anak-anak sombong dari Gua Larang ini. Silahkan Rakosa. Tapi hati-hatilah. Mereka kelihatannya cukup tangguh. Jangan khawatir, Guru. Aku akan mencoba menjinakkannya. Anak-anak muda, dengarlah. Aku sengaja menghadang di sini ketika aku melihat dan mencurigai kalian pagi tadi di sumur opat. Apa maksudmu? Aku mencurigaimu adalah anak murid dari Gua Larang. Ya, memang aku dan saudaraku ini adalah murid dari Padepokan Gua Larang. Lalu apa maksudmu menghadang kami di sini? Aku akan mencoba dan membuktikan sendiri kehebatan dari Kincir Metu. Dan sekaligus saat ini, aku akan menyatakan pada dunia kependekaran Pasundan dan Jawa bahwa Kincir Metu bukanlah termasuk dalam jajaran ilmu kelas 1. Justru saat ini, aku akan membuktikannya sendiri bahwa Kincir Metu bukanlah apa-apa bagiku. Jika demikian, apa maksudmu menghendaki kitab Kincir Metu? Hei, bagaimana bocah itu bisa mengetahui itu, Rakosa? Saya juga tidak mengerti, Guru. Lihat, Kakak. Nyai, kedua pencuri itu kini saling ribut sendiri. Bocah-bocah gila. Agaknya kalian telah mendapat bisikan dari setan tentang maksud kedatanganku kemari. Baiklah. Kuakui kedatanganku kemari memang untuk mengambil kitab itu dari padepokanmu. Pendeta Edan, kau kira untuk mengambil kitab dari padepokan kami semudah mengambil jagung di kebun petani? Rakosa Pala, beri ajaran mereka. Baik, Guru. Pendeta tinggi besar yang dipanggil dengan nama Rakosapala menggeram hebat. Beberapa saat kemudian, jubah panjang yang dikenakannya menggelembung besar, berisikan dengan kekuatan yang amat dahsyat. Dan kemudian, dengan menghentakkan tongkat besar yang dipegangnya, tubuhnya melayang naik ke angkasa. Iya. Serahkan pendeta busuk itu kepadaku, Kakak. Hati-hati, Adiawu. Layani dia dengan kincir ngapung. Iya. Jangan khawatir, Kakak. Agaknya benar. Gambar yang di lengannya merupakan ciri dari perguruannya. Lihatlah, Kakak. Gerak dari pendeta itu. Serangan-serangan yang dilancarkan dari udara. Mirip dengan gerak kelelawar. Oh benar, Nyai.
Pertempuran antara Dampu Awuk dan Rakosapala berlangsung dengan hebatnya. Serangan demi serangan saling mereka lancarkan. Sengatan-sengatan ganas dari jurus kelelawar sakti dari pendeta Rakosapala dengan kelincahan jurus kincir ngapung berhasil dipunahkan. Dan demikian pula, kincir ngapung pun hingga saat ini belum dapat mendesak kelelawar sakti. Anak bodoh, benar-benar membuat malu. Ayo, majulah kau bersama-sama. Hadapi aku Girinda sana. Kakang, biarlah aku membantumu menghadapi pendeta itu. Baiklah, Nyai. Akan tetapi berhati-hatilah. Agaknya pendeta ini sangat hebat kepandaiannya. Aku akan berhati-hati, Kakang. Kenapa berhenti, Tuan Pendeta? Apakah kau mengaku kalah dan bersedia untuk menyingkir? Aku Girinda sana mengaku kalah pada kalian. Benar-benar keterlaluan. Pengemis kecil, katakan, apa hubunganmu dengan si tua gila Parang Pungkur? Aku adalah muridnya, murid dari perguruan pengemis tongkat merah. Jika begitu, menyingkirlah kau. Aku tidak ada urusan denganmu. Aku berada di tengah-tengah rombongan ini justru karena perintah guruku. Bagaimana mungkin aku menyingkir? Anak gila, jika memang kau tidak mau menyingkir, jangan salahkan aku jika kau tidak dapat mengemis lagi. Kaulah yang sebaiknya menyingkir, Tuan Pendeta. 5 tahun yang lalu, boleh aku merasa takut dengan nama besar perkumpulan tongkat merahmu dan gua larang. Tapi saat ini, sekalipun kalian memusuhiku, aku tidak gentar sedikit pun. Ayo, bersiaplah kalian. Aku akan membuat kalian pulang dengan anggota tubuh yang tidak lagi lengkap. Anak muda, jika dalam beberapa jurus lagi aku tak dapat mengalahkanmu, aku akan segera mengasingkan diri dari dunia kependekaran ini. Demikianlah pertempuran pun kini menjadi 2 arena. Dampu Awuk dengan Rakosapala, Raden Setakling bersama dengan pengemis wanita murid dari Parang Pungkur melawan pendeta Girinda sana. Angin pukulan yang berbahaya dan juga menerbangkan batu-batu itu membuat Rara Angker, Raden Purbaya dan Cempaka menyingkir jauh dari arena. Aku masih memberikan lagi kesempatan padamu, pengemis cantik. Tinggalkanlah arena ini. Aku lebih baik mati daripada harus meninggalkan arena ini. Pendeta Girinda sana yang melihat kekerasan dari pengemis murid dari Parang Pungkur akhirnya menjadi tidak sabaran lagi. Dan kini ia melancarkan serangan-serangan ganasnya dari udara, membuat kedua anak muda itu menjadi keladakan. Sementara itu, Rakosapala yang juga belum berhasil menundukkan Dampu Awuk kini melengkapi serangan-serangannya dengan serangan-serangan pasar-pasar kecil yang disembunyikan di balik tubuhnya. Serangan-serangan dari Rakosapala yang sudah menjadi tidak sabaran dengan pertempurannya yang kian berlarut-larut menjadi buta hingga akhirnya Dampu Awuk yang melihat serangan-serangan pasar yang berhasil diarahkan mengenai Rara Angker menjadi semakin kalah, kemudian membalas serangan-serangan dari Rakosapala tanpa memperhitungkan lagi pertahanan dan keselamatannya sendiri. Untuk itulah, serangan-serangannya kini semakin menjadi berbahaya dan mendesak Rakosapala. Sementara itu di arena lain, Raden Setakling dan murid dari Parang Pungkur terdesak hebat oleh serangan dari pendeta Girinda sana. Ibunda, sadarlah, Ibunda. Agaknya ibumu pingsan akibat serangan dari racun pada pasar itu. Bibi Cempaka, apa yang harus aku lakukan? Maaf, Raden. Bibi pun tak tahu apa yang sebaiknya kita lakukan. Apa sebaiknya aku cabut saja pasar ini, Bibi? Bibi tidak tahu, Raden. Biar aku cabut saja pasar ini. Lihatlah, di sekitar dengan
Ibunda, yang tercampur pasar itu kelihatan menjadi hangus dan hitam. Pasar ini berbahaya, Bi. Iya. Cukuplah, Raden, jika begitu. Baiklah. Aduh. Bunda, sadarlah, Bunda. Tubuh ibumu panas sekali, Raden. Akan coba untuk mengeluarkan racun itu dari mulut di sekitar lukanya yang menghitam. Lakukan terus, Bi. Lihat, darah yang menghitam itu keluar. Tentulah itu darah yang telah mengandung racun. Terus, Bibi Cempaka. Cempaka, gadis remaja yang menjadi dayang pengasuh Raden Purbaya, dengan memaksakan dirinya yang lemah dan takut akan darah, mencoba untuk terus memijat-mijat di sekitar luka Rara Angken untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh majikannya. Sementara itu di arena yang lain, Raden Setakling dan gadis pengemis murid dari Aki Parangtungkur terdesak hebat dan berada dalam keadaan yang amat berbahaya. Kini saatnya lah kalian kujatuhkan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kalian. Aku hanya ingin memberi pelajaran pada Gua Larang bahwa kincir metu bagiku sama sekali tak ada artinya. Oh, Pendeta Edan, jangan layani mereka, layanilah aku. Hei! Hiya! Agaknya kalian adalah pendeta-pendeta pencuri itu. Siapakah kau, orang gila? Mengapa kau mencampuri urusanku? Tentu saja aku harus mencampuri urusan ini. Bukankah kau berniat untuk memberi pelajaran pada Gua Larang? Seta. Ya. Coba kau lihat wanita yang terluka itu. Biarkan pendeta ini menjadi urusanku. Baik, Paman. Agaknya kau adalah Jatis Purut, adik seperguruan dari si tua Wanayasa. Agaknya aku juga cukup mempunyai nama, hingga dikenal oleh pendeta-pendeta yang berasal jauh dari Pasundan. Bagus, Jati. Kebetulan sekali kau datang kemari. Marilah kita lihat, apakah kincir metumu sanggup menahan ilmuku ini. Bagus. Aku pun ingin mencoba kehebatan kelawar sakti dari Jerangkong hidup. Agaknya kau sudah mengenal ilmuku ini, Jatis. Mbah Jatis, adik perguruan dari Resi Wanayasa, bukanlah seorang resi yang saleh sebagaimana katanya Resi Wanayasa. Jatis Purut, saudara dari pimpinan padepokan Gua Larang itu, adalah seorang ahli ilmu tangan kosong yang hebat dan telah menguasai kincir metu sampai ke tingkat ke-8. Satu tingkat di atas Raden Setakling. Jatis Purut yang juga merupakan mahaguru dari padepokan Gua Larang, akhirnya dengan menerapkan aji kincir metu tingkat ke-8 berhasil menekan pendeta Giringasana. Hei, tinggalkan lawanmu itu, Rakosa. Adi Awuk, biarkan orang itu pergi. Pendeta palsu, pendeta bejat. Ayo, jangan lari. Kita selesaikan pertempuran kita ini. Sudahlah, Adi Awuk, biarkan orang itu. Kemarilah. Inikah Gusti Permaisuri dari Prabu Ajikonda? Benar, Paman. Apakah Adi Saka dan Adi Wulan sudah menceritakan semua pengalaman kami? Ya, semuanya. Bagaimana keadaannya? Siapakah gadis ini, Seta? Saya adalah Sariti, Paman. Murid kakek Pungkur dari perguruan pengemis. Oh, bagaimana keadaannya, Sariti? Kulihat tadi agaknya kau yang menolong wanita ini. Saya hanya berhasil mengeluarkan racun yang berada di sekitar lukanya, Paman. Sesampainya di Gua Larang, Mbah Jatis selalu menyerahkan Rara Angken yang sudah berada dalam keadaan tak sadarkan diri pada Resi Wanayasa. Melihat keadaan dari Rara Angken yang sangat mengkhawatirkan, sang resi segera saja mencoba berusaha mengeluarkan racun yang telah jauh bersarang dalam tubuh korbannya. Akan tetapi beberapa saat kemudian, Sulit sekali. Apakah tak ada orang lagi yang dapat menyelamatkan ibundaku, kakek? Mungkin tidak ada, nak. Ada, kek. Sahabat guru saya, tabib dewa, pasti akan dapat menyembuhkannya. Oh, iya. Kau benar.
Kau murid dari sahabatku, Parang Tungkul? Hah? Benar, Kek. Saya Sariti, muridnya. Oh iya. Kau benar. Ki Poho Sugala atau si tabib dewa itu dapat menyembuhkan wanita ini. Tapi bagaimana mungkin kita dapat menemukan tempatnya di pesisir selatan? Ya, jauh sekali di pesisir selatan. Untuk dapat tiba ke sana, bisa memakan waktu setengah purnama. Akan tetapi janganlah kau putus asa. Aku akan menolong ibundamu sedapat mungkin. Begini saja. Kau tinggalkan ibumu di sini. Biar aku yang merawatnya. Kau dapat beristirahat dengan tenang di sini. Ayolah Cempaka, ajak Purbaya beristirahat di luar. Nanti aku akan mencarikan tempat untuk kalian beristirahat. Tapi Gusti hamba itu... Biarkanlah di sini saja. Eyang Resi akan berusaha merawat dan menolongnya. Baiklah Tuan. Mari Raden, kita keluar. Tempat ini menarik sekali sebenarnya, Raden. Lihatlah, halaman yang luas di samping kamar ini. Lihatlah itu, undak-undakan rumput yang indah. Agaknya tak kalah dengan taman di Istana Karasendana. Dan coba Raden, lihat di sebelah sana itu. Air terjun jatuh ke atas undak-undakan batu itu. Pecah berderai di setiap undakan batu. Bukankah indah sekali, Raden? Ya, tempat ini memang indah, Bibi Cempaka. Tapi kita ke sana saja. Aku ingin melihat orang-orang yang sedang berkumpul itu. Kelihatannya orang-orang di sana itu sedang berlatih olah kanuragan, Raden. Marilah, Bibi, kita melihat mereka. Bibi, aku ingin sekali mempelajari ilmu kepandaian seperti itu. Aku ingin pandai seperti Paman Seta, agar kelak aku dapat membalaskan sakit hati ibundaku yang telah dihina oleh orang-orang jahat. Benar, Raden harus menjadi seorang yang tangguh seperti mereka, agar kelak dapat merebut kembali Karangsedana dari tangan orang-orang jahat itu. Aku berjanji, jika aku mendapat kesempatan untuk mempelajari ilmu kepandaian seperti mereka, aku akan belajar sepenuh hati, Bi. Baiklah, Raden. Bibi akan menyampaikan maksud Raden ini pada Ibunda, jika Ibunda telah sembuh. Bibi, darah aku serasa bergolak, dadaku berdebar kencang. Keinginan itu, semakin aku memperhatikan mereka berlatih, semakin menjadi kuat. Raden harus bersabar dan menunggu Ibunda sembuh. Tidak, Bibi. Aku akan menunggu kesembuhan Ibunda sambil mempelajari kepandaian berkelahi itu. Aku akan menemui Paman Seta, meminta agar aku diperkenankan belajar di sini. Baiklah, Raden. Mari, Bibi antar menemui Paman Seta Keling. Siapa? Saya, Tuan. Cempaka. Oh, kau Cempaka. Dan kau, Raden? Ada sesuatu yang dapat saya bantu? Tuan, majikan saya, Raden Purbaya, berniat hendak mempelajari ilmu olah kanuragan. Oh, ya? Saya berharap agar Tuan dapat menolongnya. Bagus. Bagus sekali, Raden. Tapi apakah itu tidak tergesa-gesa? Raden pasti akan mempelajari ilmu tersebut, tapi tentu tidak saat ini. Raden masih akan menunggu dan melihat perkembangan dari kesehatan Ibunda Raden. Bukankah Raden akan tinggal di sini dalam waktu yang lama? Paman Seta benar. Tapi entahlah, Paman, saya tidak dapat menahan lagi gejolak dalam dada saya yang menuntut untuk mempelajari ilmu itu. Aku hargai semangatmu, Raden. Akan tetapi, olah kanuragan sesuai dengan namanya adalah suatu ilmu yang berkaitan erat dengan olah atau gerak dari semua bagian tubuh kita yang sebenarnya lah sangat terbatas kekuatannya. Nah, untuk dapat menguasai ilmu itu dengan baik, kita harus mempelajari ilmu itu dengan baik secara berurut dari dasar dengan amat teratur.
Raden tidak bisa mempelajari ilmu itu dengan tergesa dan dipengaruhi oleh kekalutan emosi dan dendam. Iya, Paman Seta. Saya akan mencoba untuk melakukan semua yang Paman katakan. Tapi, apakah saya dapat segera memulainya, segera mempelajarinya, sementara saya menunggu kesembuhan dari Ibunda? Tapi apakah Raden tidak meminta izin dari Ibunda Raden dulu? Sudah, Paman. Ibunda sudah memberikan saya izin untuk mempelajari ilmu kepandaian berkelahi itu. Ibunda saya menghendaki saya dapat menjadi pemuda yang tangguh seperti Paman Seta. Baiklah, jika demikian, aku akan menyampaikan semua keinginanmu itu pada Eyang Resi. Kau beristirahatlah. Nanti aku akan memberi kabar padamu. Terima kasih, Paman Seta. Mari, Bibi Cempaka, kita kembali ke kamar untuk beristirahat. Aku melihat sinar mata yang penuh dendam dalam diri bocah itu. Agaknya penghinaan yang diterimanya dalam beberapa hari ini benar-benar telah menggoncangkan jiwanya. Ya, aku akan menyampaikan permintaan anak itu pada Eyang Resi. Permohonan dari Raden Purbaya diterima oleh Resi Wanayasa. Dan untuk persiapan dasar dari anak itu, sebagaimana halnya murid baru, diberikan pada Ki Luminta, pelatih olah kanuragan Padepokan yang merupakan pembantu dari Mbah Jatis. Bibi, besok aku sudah dapat mempelajari ilmu kepandaian itu. Terima kasih, Paman Seta. Saya berjanji akan mentaati semua petua dan peraturan yang ada di Padepokan ini. Bagus. Aku pun berharap kau akan menjadi murid utama dari Padepokan ini. Belajarlah yang baik dan lupakan dendam dalam dadamu untuk dapat berhasil menguasai olah kanuragan itu dengan baik. Saya akan mentaati semua kata-kata Paman. Nah, ingatlah. Besok sebelum matahari terbit, kau sudah harus siap untuk berlatih. Paman Luminta akan menjemputmu di sini. Mengerti? Mengerti, Paman. Saya akan bersiap pagi-pagi sekali sebelum Paman Luminta tiba. Bagus. Nah, teruskanlah istirahatmu. Sebentar lagi, kau akan diberitahukan untuk makan bersama-sama di ruang makan. Baik, Paman. Raden Purbaya melonjak kegirangan setelah Raden Setakling meninggalkan kamarnya. Berita yang dibawa oleh Raden Setakling baginya seakan-akan menobatkannya menjadi seorang pendekar yang tangguh. Demikianlah, keesokan harinya ketika fajar belum lagi menyingsing, Raden Purbaya telah siap dengan semangat tinggi untuk segera mempelajari jurus-jurus ilmu kesaktian yang kelak akan dipergunakannya untuk membalaskan dendam ibundanya. Nah, para pendengar sekalian, apakah benar Raden Purbaya akan segera menerima jurus-jurus ilmu seperti yang dibayangkannya? Apakah Rara Angget ibundanya dapat diselamatkan dari serangan racun? Dan kemudian, apakah isi surat dari Parang Pungkur yang dibawa oleh muridnya Sariti? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Endostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat lengkap, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.